Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah program linier. Untuk materi ketiga ini berupa bentuk standar program linier. Yang pertama yang kita bahas pada materi ketiga bentuk standar program linier ada dua, yaitu program linier dalam bentuk materi standar yaitu baku, dan yang kedua adalah solusi permasalahan program linier. Setelah kalian nanti membahas ini, setelah kita mempelajari ini, nanti diharapkan kalian dalam capaian pembelajaran pertama mata kuliah ini, kalian mampu menerapkan bentuk standar program linier dan solusinya. Jadi nanti kalian bisa memodelkan dari permasalahan program linier. Kemudian pada materinya sendiri, materi yang pertama untuk dipelajari adalah bagian A, bentuk standar program linier, dimana kalau kita belajar dari program linier itu ada bentuk standarnya. Dalam bentuk standar program linier dengan kendala M dan variabel N ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi nanti di sini ada istilah kendala, yaitu sebagai fungsi kendala, dan ada variabel dalam fungsi kendala tersebut. Lalu bentuknya itu nanti berupa fungsi tujuan yang bisa maksimum dan minimum seperti pada materi sebelumnya yang menggunakan metode grafik ya, pada sebelumnya. Di sini untuk maksimum dan minimum sendiri ini sudah berubah Z, jadi disimbolkan dengan variabel Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus C3 X3 plus titik-titik, yaitu sampai plus Cn Xn. Nah, C1 X1 berarti ya variabel pertama dengan koefisiennya sampai Cn Xn, yaitu variabel ke N dengan koefisiennya. Di fungsi kendala sendiri ada A11, yaitu sebagai simbol koefisien dari X1, ditambah A12 X2, nah ditambah sampai A1N Xn sama dengan B1. Jadi di sini B1 ini nanti perannya sebagai pembatas. Lalu di sini ada A11, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini satu yang depan ini sebagai baris pertama. Kalau satu yang belakangnya ini berarti sebagai kolom pertama. Dilanjutkan baris pertama, kolom kedua sampai baris pertama kolom ke N. Lalu di bawahnya fungsi kendala yang kedua. Jadi kalau ada ini yang kedua ini ada A21, berarti di sini adalah baris kedua kolom pertama sampai A2N. Nah, jadi baris kedua dari kolom N Sn sama dengan B2. Nanti sampai ke bawah berapa banyak baris? Nah, berarti di sini disebut dengan M, barisnya M, sampai kolomnya adalah di sini adalah N. Jadi seperti itu. Tergantung pada permasalahan soal yang dihadapi nanti. Nah, di sini ada syarat. Perhatikan, ada dengan jadi X itu punya suatu syarat di mana nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau nanti ketemunya kurang dari 0 berarti soalnya salah atau permasalahannya tidak bisa diatasi dengan cara ini. Jadi nanti ada konsep yang lain seperti itu. Begitu juga untuk B juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini di fungsi tujuan kita ada maksimum dan minimum, lalu di fungsi kendala itu nanti ada variabel A, lalu ada B. Jadi B ini adalah pembatas dari fungsi kendala. Untuk slide berikutnya ada ciri-ciri dari bentuk baku model program linier. Ada istilah bentuk baku ya, berarti baku ini adalah standar seperti itu.
Jadi untuk yang bentuk bakunya sendiri itu punya ciri-ciri. Di sini ada 3. Yang pertama tentang semua fungsi kendala atau pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non negatif. Jadi yang tadi yang fungsi kendala, yang atas ini saya ulangi lagi, fungsi kendala di sini. Yang B tadi berdasarkan syarat ini, yang B-nya harus non negatif karena lebih besar atau sama dengan 0 di sini. Lalu semua variabel keputusan non negatif juga. Variabel keputusan itu yang mana sekarang? Kita lihat lagi untuk slide sebelumnya. Variabel keputusan di sini. X1, X2, X3, N. Nah, ini variabel keputusan. Lalu di sini yang ketiga cirinya yaitu fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Jadi tujuannya cuma ada 2, kita memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu sebagai solusi optimal seperti itu. Lalu di slide berikutnya kita membahas program linear dalam bentuk matriks standar baku. Tadi sebagai penampakan modelnya tadi bentuknya seperti itu, kita buat sekarang matriksnya. Jadi fungsi tujuannya sama seperti tadi, maksimum atau minimum. Di mana Z itu adalah sebagai simbol dari fungsi tujuan. Nah, CX itu tadi adalah C-nya sebagai koefisien dari variabel X ya. Lalu fungsi kendalanya ada AX sama dengan B. Di sini nanti dijelaskan. Ini sama dengan tadi ya, di mana A adalah matriks M kali N. Untuk A-nya sendiri ini, kalau X-nya berupa vektor kolom atau disebut matriks kolom N kali 1. Yang B-nya juga sama vektor kolom atau matriks kolom M kali N, atau vektor kolom matriksnya adalah M kali 1. Dan C adalah vektor baris 1 kali N, atau bisa disebut juga vektor. Di sini kalau kita lihat untuk yang C ya, ini nanti namanya vektor baris. Kalau yang vertikal ini vektor kolom. Jadi yang vektor kolom adalah yang vertikal, kalau ada horizontal namanya vektor baris. Ini untuk matriks A-nya. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya tentang solusi permasalahan program linear. Di sini nanti solusi dari permasalahan program linear bisa dicari dengan berbagai metode. Jadi yang sebelumnya itu yang memakai metode grafik yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya itu, di mana hanya terbatas pada 2 variabel keputusan. Nah, sekarang kalau misalnya permasalahannya itu lebih dari 2 variabel keputusan di sini atau lebih, kita menggunakan yang namanya metode simplex. Apa itu metode simplex? Itu nanti akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini nanti kita belajar untuk memodelkan dulu dari permasalahan program linear. Ya seperti yang dicontohkan tadi di bentuk baku atau bentuk standar itu. Selanjutnya untuk contoh solusi permasalahan program linear dengan metode simplex. Di sini ada permasalahan, semuanya perhatikan. Seorang pedagang menjual 4 jenis pakaian, yaitu kemeja, kaos, hem, dan jaket. Pedagang tersebut menjual kemeja sebanyak 80 buah, kaos sebanyak 60 buah, hem sebanyak 10 buah, dan jaket sebanyak 10 buah. Jadi di sini ada 4, yaitu adalah kemeja, kaos, hem, dan jaket. Jadi di sini kita yang pertama harus bisa mengenali berapa variabelnya dan mana variabelnya itu. Kemudian pada hari pertama, pedagang tersebut berhasil menjual 4 kemeja.
2 kaos dan 1 hem lalu mendapatkan uang sebanyak 600.000. Kemudian hari kedua pedagang tersebut berhasil menjual 2 kemeja, 4 kaos dan 1 jaket lalu mendapatkan uang sebanyak 480.000. Berapakah pendapatan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut? Nah, nanti seperti apa modelnya di sini? Jadi sebelum kita mendapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, kita harus buat seperti ini dulu, berupa tabel untuk mempermudah itu supaya tidak salah gitu. Jadi di hari pertama 1, 2, nah ini nanti ada kemeja itu tadi yang terjual 4, kaosnya 2, hemnya 1, jaketnya 0, di mana kemeja sebagai X1, kaos sebagai X2, hemnya X3, lalu jaketnya X4. Lalu di sini nanti sebelah kanan sini ada pendapatan yang dalam ribuan. Jadi kita itu harus bisa menyederhanakan supaya nanti perhitungannya lebih mudah pada saat kita menjalankan metode simplex begitu. Nah, di sini untuk jumlahnya pembatasnya ada 80, 60, 10 sama 10. Nah, seperti apakah nanti yang kita dapat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, untuk fungsi tujuannya berarti ya Z sama dengan 80X plus 80X plus Z sama dengan 80X1 plus 60X2 plus 10X3 plus 10X4. Jadi ya di bawah ini nanti sebagai fungsi tujuan di mana kita mencari pendapatan maksimum. Oke, setelah kita kembali lagi ke slide yang tadi, di fungsi kendalanya ini ada 4X1 plus 2X2 plus X3. Yang dimana yang di sini? Ini. Lalu untuk yang kendala kedua ada 2X1 plus 4X2 plus X4 sama dengan 480, berarti yang di sini. Kemudian fungsi tujuan maksimumnya yang kita cari, jadi ini adalah mempermudah kita. Apakah ini adalah yang diketahui dan ditanya. Lalu ini yang kita cari. Jadi pada pertemuan ini bertujuan supaya kalian ini bisa membuat suatu model, yaitu berupa fungsi tujuan dan fungsi kendala dari suatu persoalan yang nanti akan diselesaikan menggunakan metode simplex. Jadi persoalan programmingnya bisa mendapatkan solusi optimal menggunakan metode simplex dikarenakan kendalanya lebih dari 2 yang tidak bisa dikerjakan dengan metode grafik. Seperti itu ya, sudah kalian kenal sudah SMA seperti itu ya. Jadi ini ada syarat yaitu X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan, di sini ada X3 sama X4, sebelahnya kosong ini. Artinya nanti di sini S3 ada koefisien 1, di sini koefisien juga 1, nanti ada 1, 0, 0, 1. Disinilah nanti bentuk matriks identitas pada penerapan metode simplex di tabelnya nanti. Karena ada matriks identitas ini, maka disebut bentuk baku. Jadi seperti itu. Nanti kalau nggak baku gimana Pak? Atau tidak ada matriks identitasnya seperti apa Pak? Nanti dipelajari di lebih pada pertemuan selanjutnya, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah tugas untuk kalian tadi setelah kita diskusi tentang materi. Jadi tugasnya ini di sini ada dalam sehari Mela Bakari memproduksi 2 jenis kue, yaitu 120 kue coklat dan 60 kue keju. Mela Bakari mempunyai 6 pelanggan tetap, yaitu Andi, Bella, Cindy, Dadi, dan Ella. Andi membeli kue coklat sebanyak 5 dan kue keju sebanyak 10. Bella membeli kue coklat sebanyak 4 dan kue keju sebanyak 8. Cindy membeli kue coklat sebanyak 3 dan kue keju sebanyak 2. Kemudian Dadi membeli 1 kue coklat, sedangkan Ella membeli 1 kue keju. Hasil analisis Mela Bakari memperoleh data bahwa waktu tunggu 5 pelanggan tersebut betul-betul 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, dan 1 menit. Padahal Mela Bakari tidak mau pelanggannya menunggu terlalu lama. Berapakah waktu yang digunakan untuk melayani 5 pelanggan jika pemilik Mela Bakari ingin meminimalkan waktu tunggu pelanggan tersebut?
Jadi untuk materi pada pertemuan kali ini yang terpenting adalah kalian bisa membuat model matematikanya, yaitu berupa fungsi tujuan lalu fungsi kendalanya. Nah, sebelum membentuk itu kalian harus membuat tabelnya untuk mempermudah dalam membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk tugas pertemuan berikutnya, kalian nanti mempelajari penerapan metode SIMDAQ untuk menentukan solusi optimal dari permasalahan program linier. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.